Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku semua, kita sebelum melaksanakan pembelajaran fikih bab Toharah kemarin, marilah pelajaran kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, ibu mau berpesan satu, bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita terima, yaitu nikmat sehat dan cepat, iman dan Islam. Karena dengan agama Islam kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu surga. Yang kedua, anak-anakku, marilah kita berdoa semoga Allah melindungi kita dari wabah penyakit ini. Yang kedua, agar bapak ibu kita memperoleh rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari macam-macam air, macam-macam najis. Di antaranya sekarang ibu mau menghafal, mari kita bersama-sama tentang air mutlak, air suci dan mensucikan. Pada waktu itu Rasulullah sebelum membaca surat Al-Fatihah, yaitu pada waktu setelah kita takbiratul ihram, Rasulullah diam sebentar. Terus para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa Rasul kok diam sebelum membaca surat Al-Fatihah?" Terus Rasul membaca Allahumma bangit. Mari kita bersama-sama membaca doa iftitah atau Allahumma bangit. Anak-anakku harus bisa membaca doa iftitah dari dua, yaitu satu kabiron walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Terus yang kedua Allahumma bangit, yang di situ terdapat macam-macam air, diantaranya air salju dan air embun yang termasuk air mutlak. Tohir muttohir, suci dan mensucikan. Mari kita hafalkan bersama. Allahumma bangit baini wa baina khotoyaya kama bangatta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yuraqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barud. Kalian hafal ke ya, itu namanya doa iftitah, doa yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Iftitah artinya pembukaan pada waktu sholat. Sekarang materi yang selanjutnya ya adalah tentang hadas ya. Hadas atau hadasah bahasa Arabnya. Hadas artinya hadas merupakan benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat ya. Ulang ya. Hadas merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholatnya. Nanti kamu baca. Hadas
ada dua ya yang membedakan pada tata cara mensucikannya, yaitu satu hadas kecil atau hadas shohir. Hadas kecil atau hadas tohir diantaranya ya yang kemarin termasuk najis itu ya, yang termasuk najis ya itu namanya hadas yang keluar dari dua lubang ya, dua lubang yaitu kubul ngarep ya, sehingga pipis jenenge kubul. Dubur kimburi ya, BAK, dua lubang kubul ngarep ya, kubul kemaluan, dubur anus ya, anus ya, yang keluar dari dua lubang, sing nang ngarep pipis, sing nang mburi kentut utawa BAB. Diulang ya, kubul dubur. Terus yang termasuk hadas lagi menyentuh kemaluan ya, buh ngarep bumbul mburi, bar wudu awake dhewe gatel tak kukur tanpa alas ya. Terus setelah menyentuh kemaluan, menyentuh wanita dengan syahwat ya, iki wong dewasa, wong rumah tangga. Yang selanjutnya tidur nyenyak, itu termasuk hadas kecil ya. Terus cara menghilangkan atau mensucikan hadas kecil, oh diantaranya hadas kecil apa mau kencing ya, kencing, madhi kemarin najis ya, termasuk najis ya, madhi apa kemarin? Kamu baca nanti ya kembali ya. Madhi itu yang keluar dari kemaluan, warnanya kuning ya. Ya, terus madhi jaling-jaling ya. Madhi cara mensucikannya ya, karena tadi lewat syahwat harus mandi besar ya. Loh. Ya tadi ya hadas kecil ya, ya diantaranya kencing ya, madhi lo jadi udah mandi ya. Madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan, warnanya kuning, kuningan ya. Ya kalau madhi keluar dengan syahwat, kalau wadi itu warnanya keruh ya, keluar karena kecapean, nyambet gawe, kesel ya. Terus cara mensucikan hadas kecil mau dengan wudu. Nek ora kena nganggo banyu, mergo nek wudu adem sakite tambah parah, utawa golek banyu ora ana banyu, tayamum ya. Tayamum menggunakan debu atau pasir, debu yang suci, pasir yang suci. Terus sekarang yang hadas besar bahasa Arabnya hadasul akbar ya, hadasul akbar. Berdasarkan hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi junub atau mandi besar ya. Mandi besar atau apa mau? Junub, mandi besar. Ya, dieling ya. Mandi besar, hadas besar. Menghilangkannya dengan mandi besar. Kalau ada air, kalau tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Tayamumnya sama dengan
mandi dengan wudu, mensucikan hadas kecil ya. Ya, ingat-ingat ya. Kita lanjutkan ya. Tadi ya, hadas ya. Hadas kecil ya. Hadas kecil tata mensucikannya ya. Tadi ya. Dengan wudu. Apa itu wudu? Ya. Wudu ialah ya satu berniat dahulu dalam hati. Ya, Allah Maha tahu. Ya. Ora ono wong nang arep padasan kok arep begijikan, mesti arep wudu. Satu niat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil ya. Tujuan wudu untuk mensucikan hadas kecil dengan berbagai macam-macamnya yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Hadas kecil kamu tahu ya, hadas kecil ya. Di antaranya wudu ya, kamu harus tahu ya. Satu, niatnya dengan membaca basmalah, mencuci tangan ya. Ingat ketika kamu mos atau ta'aruf ya, Bu Guru pernah nyanyi cara berwudu ya. Niat dahulu mencuci muka, dua belah tangan, rambut kepala, dua telinga, kedua kaki, berturut-turut, lagu yang lain ya. Baca bismillah lalu cuci tangan, kuwi niate ya, niat arbut ya. Terus niat wudu ya, penggunaan air secara tidak ya, yang tidak boleh ya. Kalau berniat disunahkan kalau wudu membaca basmalah, dilakukan pada waktu pelaksanaan wudu dimulai dengan mencuci telapak tangan ya, ya begini ya, di sela-sela bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang kita cara wudu, tata cara wudu yang baik ya. Ya, diantaranya satu, niat dengan membaca basmalah. Sunahnya membaca basmalah dengan mencuci tangan begini ya, di sela-sela nih bismillahirrahmanirrahim. Yang dimakruhkan kalau wudu menggunakan air secara berlebihan. Udah jelas ya? Cara wudu yang pertama apa tadi? Niat dengan membaca basmalah sambil mengosok-ngosok selan-selan jari. Ya. Sekarang yang kedua, tata cara wudu. Di antaranya membasuh muka. Membasuh muka ke seluruh muka dari yang tidak ditumbuhi rambut ya, begini. Membasuh muka airnya ya, piuk dia begini, terus diusapke rai. Terus nek calanang wong lanang diselan-selani jenggote iki lho. Nah, jadi ke seluruh disunahkan 3 kali. Satu piuk gini, airnya ditadai, terus di piuk ke kerai ke muka yang tidak ditumbuhi rambut sampai disunahkan 3 kali ya. Terus mendahulukan basuhan tangan kiri dengan ya pada bagian tangan kanan, begitu juga membasuh ya. Jadi orangnya ya disunahkan tangan kanan yo masuk pipi kanan, tangan kiri masuk pipi kiri. Disunahkan berapa kali? 3 kali. Sekarang yang ketiga, membasuh kedua tangan ya. Membasuh kedua tangan. Begini caranya. Tangan airnya pancurkan ke ini begini terus sampai sikut ya, sampai sikut. Terus digelebake 2, disunahkan 3 kali ya, gini. Terus
Ya, 3. Ya, dari selang-selang jari ya. Tarik sampai sikut. Terus ya, sekarang yang ini. Terus, ya. Terus tidak seperti orang senam ya. Langsung membasuh tangan 3 kali. Ya, sun ya. Ya, terus loro, telu. Sekarang yang kiri. 1, 2, 3. Ya. Tidak seperti orang senam ya. Ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Caranya wudhu mau 1 tangan 3 kali langsung. Disunahkan 3 kali langsung. Ya, paham ya? Ya. Terus yang ketiga caranya wudhu ya. Kedua tangan kemau ya. Yang ketiga 1 niat, 2 membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Masing-masing tangan 3 kali ya. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Ya, sebagian kepala. Tangannya nadai banyu terus diguang ke arah kiri ya. Terus diusap sebagian kepala dari yang ditumbi rambut sampai ke tengkuk, balik ke batuk, langsung ibu jarinya di belakang daun telinga, telunjuknya masuk telinga. Ya ini begini, nadai banyu, buang, usap ke sirah, telunjuk masuk dalam telinga, ibu jari di belakang telinga, diputer sampai atas. Ya, terus kembali. Ya, jelas ya. Sampai disunahkan 1 kali saja. Diusap. Tadai banyu, usap ke sirah. Jempolnya namburi kuping, telunjuke mlebu kuping, diputer ser ya. Jenenge terapi ya. Terapi hidroterapi. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki. Sekarang yang selanjutnya membasuh kedua kaki ya, begini ya. Airnya di sini, terus gini, diselan-selani ya. Sampai siku, sampai mata kaki, terus 1, 2, 3. Terus yang kiri ya. Yang ini balik pusat baik Pak. Ya. Nah, 3 kali ya. Ya. Jadi kalau wudhu karena besok di hari kiamat itu ada 2, mati itu juga kiamat, tapi kiamat kecil. Orang yang menjaga wudhu, anggota wudhu tidak tersentuh api neraka. Padahal api neraka itu panasnya lipat 700 api di dunia. Yang kalau kamu melihat orang agama Hindu, kalau mati dibakar upacara ngaben itu 1/4 jam dilebok wong mati lebok kotak, 1/4 jam maune bleger wong mati, setelah 1/4 jam leboke nang lemari ya, krekot jenenge ya. Kuwi 1/4 jam segede aku itu terus jadi abu, dikumpulke menjadi abunya 1 neker. Itu api dunia 1/700 api di akhirat atau neraka. Nek kita jaga wudhu, Allah akan melindungi, tidak tercium bau, tidak tercium api neraka. Apalagi masa corona ini ya. Masa corona ini ternyata orang yang selamat dari virus corona yang selalu menjaga wudhu, karena virus itu hanya
hidup 4 jam misalnya nang irung ya, nang irung. Oh, tadi ada sunnah kalau kita wudu, diantaranya ketika berkumur-kumur sambil istinsyak. Istinsyak kuwi menghirup air ke hidung. Istinsyak, menghirup air ke hidung sedikit saja, terus di istinsyar. Istinsyar itu dikeluarkan ya. Jadi tadi ada sunnah kumur-kumur, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka ya. Kumur-kumur sambil istinsyak. Jadi begini kumur ya, istinsyak, seret, istinsyar. Jadi COVID-19 yang ada di hidung karena istinsyak melu metu karo istinsyar, air yang keluar pada hidung ya. Orang Islam ngendikane Rasul paling selamat dengan wabah karena setiap saat wudu. Ternyata di Wuhan sana itu orang sekarang setelah adanya COVID, orang jadi sering cuci tangan. Kalau orang Islam minimal cuci tangan 5 kali, yaitu ketika subuh, luhur, asar, maghrib dan isya. Nah, jadi setiap 4 jam cuci tangan, wudu, kumur, istinsyak, istinsar ya. Itu COVID takut dengan air wudu. Jelas ya tadi cara wudu yang baik ya. Yang satu, nanti kamu baca diulang urutannya. Ya, baca bismillah lalu cuci tangan ya. Ya mau ya. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangannya jelas ya. Tangan sampai ke sikut, tangannya sampai sikut. Rambut 2 telinga ya, rambutnya taruh 2 telinga. Terakhir 2 kaki lalu doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mau carane wudu. Sunate atau amalan tambahan ketika wudu, niat sambil maca bismillah, mencuci 2 tangan, tidak menggunakan air yang berlebih-lebihan. Dah ya, nanti di rumah kamu dibaca lagi pada materi yang Ibu kirim ya. Terus kita lanjutkan ya. Kita harus tahu caranya. Kalau kita sudah wudu, 1, tidak boleh menyentuh kemaluan, gatel, kukur-kukur, kubul ki ngarep ya singgo metu pipis, dubur mburi singgo metu kentut utawa BAB ya. Terus batale wudu yang selanjutnya kuwi mau ya, tidur nyenyak nganti posisi tidur, posisi pantat berpindah ya, termasuk ya. Jelas ya, nanti kamu ulang ya. Tadi masalah wudu pokoknya ya. Wudu tawakan hadas. Mau pengganti kalau tidak ada air, kamu tahu ya, wudu rano banyu ya. Mangsane waktu sholat sudah datang, tidak ada air. Sekarang gantine tayamum. Sekarang pengganti wudu ya, atau pengganti mandi besar kalau tidak ada air atau halangan kena air. Sekarang tayamum ya, Ibu guru praktek tayamum. 1, orang ke tayamum mesti niat ya, niat bismillahirrahmanirrahim, niat tayamum ya dalam hati ya. Lillahi ta'ala ya. 1 ya, kita nggak usah pakai, misalnya aku sakit ya di kasur yang tempat aku tidur, aku naik pesawat atau naik mobil, naik bis ya di depan ya, di depan aku duduk. Sekarang Bu Guru ada berdiri di atas dekat meja, ada taplaknya. Ini anggap saja taplak itu sudah berdebu
suci. Ya, bismillahirrahmanirrahim, tangannya ditepukin. Ya gini. Ya jelas. Terus di gini atau di tiup ya, tapi begini ulang ya. Tangannya tempel ke taplak meja atau jok depan naik bis atau di pesawat, atau kalau kita sakit di tempat tidur atau di tembok ya bisa. Tempel, dibasuhkan ke muka ya. Tempel yang kedua, tempel dibasuhkan ke tangan. Ini masih utuh yang tangan kanan, mereka untuk membasuh tangan kiri. Dah, tayamum, pengganti wudhu bila berhalangan kena air atau tidak ada air, termasuk mandi besar berhalangan kena air. Orang kayak zaman sahabat, ada orang matur Rasul, ya Allah, ya Rasul, saya tadi keluar mani maka mandi besar, tidak ada air Rasul. Terus kuatroke diplotrok kayak guling-guling nang pasir. Rasulullah tersenyum, caranya tidak seperti itu. Mandi besar gantine tayamum ya kaya tayamume wong wudhu. Ya udah jelas ya? Udah jelas. Sekarang kita mengerjakan tugas. Nanti di halaman terakhir yang Ibu kirim ada tugas, kamu kerjakan ya. Kalau kamu mengerjakan berarti kamu membaca materi yang Ibu kirim ya. Kalau tidak mengerjakan berarti kamu tidak membaca atau malas, atau dengan alasan kalau ditagih bu guru wali kelasnya gak punya paket data. Sekarang di balai desa masing-masing, Ibu dengar balai desa menyediakan wifi untuk membantu anak-anak belajar dari rumah ya. Jelas ya, tidak ada alasan anak tidak punya paket data sehingga tidak menyetorkan tugas ke bu guru ya. Kalau tidak menyetorkan tugas berarti malas. Malas, orang malas itu teman setan. Kalau kamu malas, setan tertawa, berarti besok jadi orang tidak taat karo Allah, Rasulullah, dan para pemberi penyambung lidah Rasul, memberikan materi atau ilmu. Jelas ya? Ya. Yang selanjutnya tolong dikerjakan. Kalau mau keluar jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Terus ditambah a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Setan sudah lari terbirit-birit ya. Ya, cukup ya. Nanti baca di materi yang Ibu kirim. Jawab tugasnya, Ibu tunggu jawabannya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf. Mari kita saling berdoa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua ya. Allah mengembalikan corona tidak menyerang khususnya bangsa Indonesia. Mari kita tutup bersama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.